Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan membawakan hasil presentasi materi kami. Adapun nama kelompok kami yaitu Rahmatullahi Ilham, kemudian Nur Hikmah, Syamsyari, dan terakhir Diang Agustina. Adapun materi yang kami bawa adalah yang pertama sejarah akuntansi, kemudian pengertian akuntansi, kemudian landasan teori akuntansi, dan terakhir badan-badan pembuat standar akuntansi. Oke, saya akan membawa materi sejarah akuntansi. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau disebut double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Baru pertama abad 20 seiring bertumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan. Lukala orang yang pertama sekali mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometri Proportionalita di tahun 1494. Inilah perkembangan akuntansi dari tahun ke tahun. Pertama tahun 1775, pada tahun ini dimulai dikenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Kemudian tahun 1800 masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan utama digunakan dalam perusahaan. Kemudian tahun 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Kemudian 1850 laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Oke, saya kembalikan ke pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan pengertian akuntansi. Di sini akuntansi itu suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Menurut beberapa ahli, ada beberapa pengertian akuntansi. Yang pertama yaitu ABP Statement nomor 4 dalam Smith's Quotient. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat dalam pengambilan keputusan ekonomis, dalam menetapkan pilihan yang logis di antaranya berbagai tindakan alternatif. Yang kedua, menurut Wexkuman, sebagai pengalaman tertulis yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Rudianto, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya akan membahas tentang landasan teori akuntansi. Yang pertama, pengertian teori. Teori adalah susunan konsep, definisi, dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. McDonald memberikan 3 elemen teori, yaitu yang pertama membuat kode sebagai simbol fenomena, yang kedua mengkombinasikan sesuai dengan peraturan, dan yang ketiga menerjemahkannya ke dalam fenomena. Next. Kenneth menambahkan bahwa teori memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, reduksionis, yang berarti bahwa teori ini dimulai dari asumsi-asumsi di mana teori ini tidak langsung merujuk ke objek yang diobservasi,
dan bukan pula pernyataan yang dapat diuji kebenarannya, tetapi dia merupakan bahan rujukan untuk mengamati fenomena. Ia adalah sejenis alat yang lebih cepat dapat dirujuk ke fenomena yang diamati. Instrumentalis, yang berarti teori adalah sebuah instrumen atau alat penghitung yang akan digunakan untuk menilai pernyataan tentang suatu observasi. Di sini peranan teori adalah menjelaskan dan meramalkan. Yang selanjutnya realis, yang berarti bahwa teori adalah sekumpulan proposisi atau dalil yang merupakan pernyataan suatu kebenaran atau ketidakbenaran tentang dunia nyata, fenomena atau objek. Next. Yang kedua, pengertian teori akuntansi. Teori adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematik tentang prinsip dan metodologi yang membedakan dengan praktik. Phnom-Kam tahun 1986 menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, postulat dan asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. Next. Phnom-Kam tahun 1986 mengemukakan fungsi dari adanya teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi dalam menyusun standarnya. Yang kedua, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Yang ketiga, menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi. Next. Selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu badan-badan pembuat standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan masalah yang penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Karena itu, mekanisme pembentukan standar akuntansi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi. Next. 6. Organisasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Yang pertama ada IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional. Yang kedua EU atau Komisi Uni Eropa. Yang ketiga IOSCO atau Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal. Keempat IFAC atau Federal International Akuntan. 5. Kelompok kerja ahli antar pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan. Bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan. 6. Kelompok kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Next. Organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Yang pertama ada SEC atau Securities and Exchange Commission. Selanjutnya AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Selanjutnya ada FASB, Financial Accounting Standard Board. Terakhir ada GASB atau Governmental Accounting Standard Board. Oke, itulah hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.